Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akumur Ramadan, syahrun 'azimun, syahrun mubarak. Tuftahu abwabal jinan wa tughliqu abwabal jahim wa tudhillu bihi syayatin." Rekan-rekan santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu, berjumpa maya ya, dalam nuansa yang alhamdulillah sangat diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita diperkenankan untuk bertemu kembali dengan tamu agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, hari Ramadan Karim, dalam kondisi sehat semua, dalam kondisi ceria meski di tengah wabah yang tengah melanda bumi kita tercinta. Mudah-mudahan tidak mengurangi spirit kita untuk mengisi hari-hari di bulan penuh dengan keberkahan ini. Salawat salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, insya Allah kita akan mengawali kembali dirosah yaumiyah, dirosah pagi kita, sebagaimana yang sudah kita akan membahas kitab Al-Ghayah wa Taqrib di hari Senin pagi. Namun mungkin karena hari ini adalah pembukaan perdana, maka kita pemanasan dulu aja ya, kita intro dulu supaya nggak terlalu jet lag ya. Setelah semuanya dilakukan di rumah ya, jenuh, sudah mulai ada yang galau ya. Sudah ada yang mulai apa istilahnya kalau anak muda sekarang tuh, ya jenuh, galau dan lain-lain ya. Nah, mudah-mudahan dengan seringnya kita berjumpa maya, kemudian justru kita lebih banyak kesempatan untuk hadir di kajian sana sini ya. Sekarang kita sangat memungkinkan kita bisa hadir di banyak kajian dalam satu waktu. Baik itu kajiannya dalam bentuk kuliah WA atau Zoom atau yang lainnya ya. Kita bisa nyambi-nyambi itu bisa banyak itu, kayak buzzer gitu. Kita bisa hadiri kajian dalam satu waktu banyak gitu. Tapi ya mungkin nggak bisa konsennya. Nah, ini hikmah di balik musibah yang hari ini kita bisa petik. Jadi Ramadan tetap berkah meski di tengah musibah gitu. Sehingga kita tetap harus memaknai, kita harus tetap memetik hikmahnya, keberkahan dari Ramadan ini. Insya Allah, kata Rasul, semua urusan kaum muslimin itu baik. Kalau dia diberikan kenikmatan, dia bersyukur. Kalau dia dikasih musibah, dia bersabar. Insya Allah ini menjadi kebaikan. Baik, pemanasan untuk pagi ini mungkin sebagaimana tadi hadis yang saya kutip, sabda Rasulullah SAW, kenapa rahasianya kemudian Allah menjadikan, kenapa bulan ini menjadi bulan yang istimewa, ya, istimewa bagi kita sebagai kaum muslimin. Tentunya karena Allah Subhanahu wa taala yang mengistimewakan bulan ini, yang mengistimewakan bulan Ramadan dibandingkan 11 bulan yang lainnya. Sebab apa? Sebab ada satu keistimewaan yang menjadikan Ramadan ini istimewa. Ya, kalau kita tahu, kalau kita perhatikan, memang keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan itu tidak lain dan tidak bukan semua karena Al-Quran. Kenapa Jibril itu menjadi panglimanya para malaikat yang menjadi Ruhul Amin? Karena beliau diberikan tugas untuk menurunkan wahyu berupa Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW.
Kenapa Rasulullah Muhammad SAW ini menjadi manusia yang paling istimewa? Karena beliau ini yang mendapatkan amanah untuk mendakwahkan Al-Quran. Beliau mendapatkan wahyu berupa Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Lailatul Qadar ini menjadi malam yang paling istimewa di antara malam-malam yang lainnya? Karena disitulah Al-Quran juga turun. Dan termasuk Ramadan. Kenapa Ramadan ini menjadi Sayyidus Syuhur, menjadi pemimpinnya bulan di antara 11 bulan yang lain? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi kalau kita perhatikan di semua hal-hal yang istimewa tiada lain karena semuanya ada Al-Quran di situ. Ya. Apakah menurunkan, mengemban, atau di dalamnya memang ada nilai-nilai Al-Quran di situ. Sehingga kalau Al-Quran ini juga nancap di hati kita, ya, mengakar dan juga mengkristal di dalam jiwa seseorang, maka insya Allah seseorang itu akan menjadi seorang yang istimewa. Alhamdulillah di kita kan sudah mulai berjalan, ini ada metode TES, ya, ada tahfidz-nya, kemudian IM2-nya, BHS-nya, dalam rangka menancapkan, menanamkan Al-Quran itu ke dalam diri kita. Sehingga harapannya dengan begitu kita menjadi manusia istimewa yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mengemban Al-Quran. Kemudian yang kedua, sebagaimana hadis yang tadi dibacakan, Ramadan ini menjadi istimewa karena kata Rasul, telah datang kepada kalian, ya qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun azimun, syahrun mubarakun. Bulan yang agung dan bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa? Tuftahu abwabal jinan. Di bulan Ramadan ini Allah buka semua pintu-pintu surga. Gitu. Maka di situ bentuknya jama, artinya semua pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuftahu abwabal jinan. Atau ke abwabal jahim, dan semua pintu neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu itu lebih syayatin dan syaitan-syaitan semuanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa? Ketika Allah kemudian membuka semua pintu surga, yang tuftahu abwabal jinan, maka artinya kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan pundi-pundi amal, mengumpulkan pundi-pundi amal soleh dan juga pahala itu sangat besar sekali di bulan ini. Makanya di keterangan yang lain, di hadis-hadis yang lain disebutkan bahwa pahala amal soleh di bulan Ramadan yang kita lakukan ini dilipat gandakan luar biasa. Nah, ada satu keterangan kalau kita melaksanakan amalan wajib itu setara dengan kita melakukan amal wajib di bulan-bulan yang lain selain Ramadan 70 kali lipat. Dia mengatakan kalau kita melaksanakan aktivitas sunnah diganjar seperti aktivitas wajib dan lain-lain. Artinya begitu banyak kesempatan-kesempatan kepada kita yang datang untuk mengumpulkan pundi-pundi amal kebajikan, mengumpulkan amal soleh, mengumpulkan pahala dari Allah SWT. Itu begitu besar karena semua pintu surga dibuka. Ini kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan yang singkat sekali, hanya 1 bulan, mungkin 29 atau 30 hari, dan itu nggak lama. Dan tidak terasa, alhamdulillah kita sekarang kan sudah hari keempat. Ya, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, hari keempat sekarang masuk. Kayaknya baru kemarin kita melaksanakan tarawih, melaksanakan puasa. Sekarang udah hari keempat aja. Jadi sangat singkat sekali, makanya dalam waktu singkat ini manfaatkan waktu yang Allah buka semua pintu surga ini untuk mengumpulkan pundi-pundi amal soleh bagi kita. Dan buktinya terasa sekali oleh kita. Bukti bahwa Allah membuka semua pintu surga itu hanya di bulan ini, saya kira ya. Mungkin karena kita merasakan sendiri juga. Hanya di bulan ini kita merasa melakukan amal kebajikan itu sangat mudah sekali. Betapa mudah orang itu berinfak, ya. Banyak yang kemudian berlomba-lomba ingin memberikan
infak untuk takjil, untuk sahur bareng dan lain sebagainya. Banyak sahur on the road, banyak buka on the road dan lain sebagainya. Sedekah, kotak-kotak infak penuh, masjid-masjid penuh dan lain sebagainya. Betapa mudah sekali melakukan amal kebaikan. Kenapa? Karena Allah membuka semua pintu rahmat, membuka semua pintu surga. Nah, yang kedua sebaliknya, waktu ngeliku abwabal jahim, semua pintu neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga kesempatan besar bagi kita, bagi umat muslim, bagi umat manusia untuk menggugurkan semua dosa-dosa kita melalui taubatan nasuha. Kita minta ampun kepada Allah, kita minta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa-dosa kita. Dan ini masa yang sangat tepat untuk membersihkan semua dosa dan khilaf. Karena kenapa? Semua pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah tidak ridho kalau umatnya, ya, kalau hambanya kaum muslimin itu kemudian masuk dari salah satu pintu saja dari pintu neraka. Sehingga Allah tutup semua pintu neraka tuh. Jangan sampai kaum muslimin ada yang masuk ke situ. Ini saking sayangnya Allah kepada kita. Sehingga kita harus manfaatkan juga bulan Ramadan ini untuk apa? Untuk bertaubat secara taubatan nasuha kepada Allah. Ya, hapus semua amal-amal buruk kita selama 11 bulan yang lalu. Kemudian yang pada akhirnya kita akan masuk ke dalam Idul Fitri. Ya. Harapannya kita sudah betul-betul bersih karena dosa kita sudah bersih diampuni oleh Allah. Kemudian yang tersisa adalah pahala kita yang banyak karena kita melakukan amal kebajikan yang banyak. Nah itu jadi manfaatkan waktu yang hanya 1 bulan ini untuk kita meminta ampunan, memohon ampunan kepada Allah, bertobat taubatan nasuha kepada Allah SWT. Dan catatannya jangan sampai setelah Syawal ke sana menjelang Ramadan lagi diulang lagi dosanya gitu. Sehingga disebut taubat sambal nanti. Nah, cukup selesai sampai di sini saja sehingga ke depannya yang harus kita lakukan adalah bagaimana memperbaiki diri dan memperbanyak justru amal kebajikan. Yang ketiga, semua setan itu dibelenggu. Nah, ini juga yang menjadikan kita sangat mudah berbuat kebaikan dan juga berhati-hati dalam melakukan kesalahan, kemaksiatan dan dosa-dosa di bulan Ramadan ini. Banyak orang yang sangat berhati-hati, bahkan hanya berkumur saja dia sangat hati-hati ada masuk air ke dalam kerongkongannya. Ada sedikit saja makanan yang masuk, sedikit saja dia menggibah, gitu. Sedikit saja dia melakukan kesalahan, dia sangat hati-hati. Kenapa? Tadi karena semua pintu surga dibuka, semua pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Begitu mudah orang-orang di bulan ini melakukan kebaikan dan juga meninggalkan kemaksiatan. Tapi setelah Syawal, kemudian masuk lagi ke bulan-bulan yang lain, itu setan balas dendam itu. Dilepas lagi, kayak napi sekarang itu dilepas semua, ya sudah merajalela, mereka balas dendam. Wah, ini kesempatan yang sudah dikurung 1 bulan, dilepasin, merajalela mereka, membabi buta. Sehingga tidak jarang kita masuk, kita lihat, yang kita perhatikan, masuk Syawal, ya balik lagi itu semua manusia. Karena selain nafsunya yang besar dalam dirinya, juga setan sudah dilepasin lagi. Nah ini yang kedua, kenapa bulan Ramadan menjadi istimewa? Karena hadis Rasulullah tadi. Nah, yang ketiga ada satu lagi keistimewaan di bulan Ramadan. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan di ayat-ayat yang membicarakan tentang puasa, ya tentang puasa Ramadan, di surah Al-Baqarah dari mulai ayat 183 sampai 187, ya 5 ayat itu semuanya berbicara tentang puasa. Nah, kita lihat ayat 183 itu membicarakan tentang kewajiban puasa bagi kita sebagai seorang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian ayat selanjutnya 184 itu ayat yang berbicara tentang rukhsah, ya, bagi orang-orang tertentu boleh tidak berpuasa tetapi harus mengganti, ya. Ayyaman ma'dudat, wa man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Bicara tentang itu. Kemudian yang ketiga 185 kan berbicara tentang
bahwa bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Qur'an ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan dan seterusnya. 185. 187 itu juga berbicara tentang ya. Lailatul Qadar ila nisaikum. Gimana? Uhilla lakum ya. Uhilla lakum lailatul siyami rafathu ila nisaikum. Jadi dihalalkan kepada kalian untuk bergaul bersama istri-istri kalian di malam bulan Ramadan ya. Ila nisaikum. Jadi kebolehan untuk mendatangi istri-istri di malam Ramadan. Nah, ini khusus bagi yang sudah menikah ya. Jadi di 4 ayat ini semuanya berbicara tentang puasa. Tapi luar biasanya ini ada satu ayat yang terselip di situ tapi tidak membicarakan tentang puasa, yaitu di ayat 186. Ya, kalau kita perhatikan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kan enggak ada puasa-puasanya di situ. Tetapi itu diselipkan di ayat-ayat tentang puasa. Ya, di ayat ke-4 185 ayat 186. Ya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Katakanlah wahai Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib kata Allah. Sampaikan bahwa aku ini sesungguhnya sangat dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan semua permintaan mereka kalau mereka meminta. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Syaratnya ada 2 kata Allah. Fal yastajibu li, 1 penuhi dulu semua permintaan dari aku, ya, kewajiban-kewajiban dari Allah tunaikan dulu semuanya. Wal yu'minu bi, kemudian berimanlah kepada aku dengan keimanan yang sebenar-benarnya, yang bulat, ya, tidak ada keraguan sedikit pun. La'allahum yarshudun. Ya. Semoga atau mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Nah, kita perhatikan di situ ada satu kalimat yang luar biasa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan semua permohonan hambaku kalau mereka memohon, kalau mereka meminta. Nah, ini satu keistimewaan bulan Ramadan saya kira. Ya, kalau kita perhatikan ini menunjukkan satu keistimewaan bulan Ramadan. Betapa Ramadan itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat-ayat yang lain diselipkan di situ tentang keajaiban doa orang-orang yang sedang berpuasa, keajaiban doa orang-orang di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk memohon, untuk meminta, ya, waktu yang sangat mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di beberapa waktu yang sudah disebutkan, misalnya di menjelang buka gitu ya. Sore menjelang buka itu waktu yang sangat mustajab. Di malam hari apalagi yang di sepertiga malam terakhir menjelang sahur. Ya, Allah turun ke langit bumi dan sebagainya. Jadi termasuk ketika sedang berpuasa, ya sedang menjalani puasa itu waktu yang sangat mustajab sekali untuk kita berdoa dan Allah pasti akan kabulkan karena janjinya begitu. Ujibu da'watad da'i dadaan. Enggak mungkin kan Allah kemudian menyalahi janjinya, enggak mungkin. Pasti Allah akan menunaikan janjinya. Ketika hamba-hambaku meminta, ujibu da'watad da'i dadaan. Allah akan kasih, Allah akan jawab semuanya, Allah akan ijabah semua doanya. Jadi salah satu keistimewaan Ramadan itu menurut ayat ini adalah bulan di mana Allah akan mengijabah secara langsung semua doa-doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Nah, ini saya kira keistimewaan yang luar biasa. Nah, makanya tadi yang saya katakan, jangan sampai kita lewatkan sedikit pun, ya, sehari pun, 1 jam pun, 1 detik pun bulan Ramadan ini untuk kita isi dengan berbagai amal kebajikan dan kita betul-betul berhati-hati untuk tidak terjerumus melakukan hal-hal yang membuat Allah murka kepada kita. Kesimpulannya, ini langsung kesimpulan aja.
Karena hostnya sudah ngechat nih, barangkali ada pertanyaan. Jadi kesimpulannya di bulan Ramadan ini mari kita maksimalkan waktu kita, jangan terlalu banyak rebahan ya. Makan sudah berkurang karena bulan Ramadan, jangan rebahannya bertambah gitu. Manfaatkan waktu-waktu kita untuk melaksanakan amal kebajikan secara totalitas. Laksanakan yang wajib, ya, sholat wajib, kemudian berbakti kepada orang tua, dakwah kita lakukan, amanah-amanah dakwah kita penuhi. Hal-hal yang bersifat wajib lakukan secara totalitas. Tambahlah dengan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunnah, ya, agar banyak juga lipatan pahala yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kurangi yang mubah, ya. Yang mubah dikurangi, nontonnya yang kira-kira lebih mendekatkan kita kepada keimanan kita. Ya. Yang nonton kan mubah ya. Ngegame yang kira-kira mendekatkan kita kepada Allah SWT, ada nggak ya? Gitu. Ngegame syar'i. Ya. Atau ngegame yang kira-kira mendatangkan pahala gitu, ngegame yang bahkan mungkin mendatangkan pendapatannya karena kita sedang lockdown ini, hitung-hitung membantu orang tua secara ekonomi ya. Yang mainan HP-nya yang kira-kira bisa mendatangkan aset gitu, itu yang manfaat-manfaat kayak gitu. Jadi jangan sia-siakan. Jadi kurangi yang mubah, kemudian jauhi yang makruh dan tinggalkan yang haram. Jadi laksanakan yang wajib, tambah dengan amalan nafilah, kurangi yang mubah, jauhi yang makruh, dan tinggalkan yang haram. Nah, barangkali untuk pembukaan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kebetulan kita masuk ya di pembahasan berikutnya itu tentang puasa ya. Kita bersiap. Kebetulan kita masuk di pembahasan tentang puasa, jadi insya Allah nanti pekan depan kita akan bahas. Meski sebetulnya mungkin kalau dari kitab takrib ini mungkin ada beberapa perbedaan dengan kitab-kitab yang lainnya. Ya, nanti tinggal dipelajari saja yang lainnya, tinggal dilihat ya. So, baik mungkin dari sisi yang membatalkan puasa ada banyak mungkin perbedaan pendapat ya. Baik, saya kira itu mungkin alhamdulillah 45 orang hadir ya, 45 santri. Mudah-mudahan di dirosa selanjutnya besok dan seterusnya bisa lebih banyak lagi. Sehingga pagi kita tidak lewatkan dengan hanya rebahan saja ya. Ini sangat sayang sekali kalau waktu-waktu ini kan pagi itu kan waktu-waktu yang sangat berkualitas ya. Kalau saya buat itu ini kalau dalam to-do list saya ini quality time. Dari mulai kita bangun tidur ya. Bangun tidur jam berapa bangun tidur? Alhamdulillah saya kira kalau puasa begini semuanya bangun tidur jauh sebelum subuh atau bahkan di waktu sepertiga malam terakhir ya. Saya kira karena ngejar sahur. Kalau nggak sahur mungkin lemes. Mungkin jam 3, setengah 3 atau jam 2 sudah bangun. Nah, dari mulai bangun tidur, kemudian kita sholat malam, kita BHS mungkin ya, atau tadarus, atau sekedar hanya murojaah. Kemudian masuk ke sunnah berikutnya, sahur. Ya, setelah itu mungkin setelah sahur menunggu azan subuh, kemudian tadarus lagi, kemudian masuk azan subuh, sebelum subuh ada sholat fajar, sholat sunnah fajar, qobliyah subuh, kemudian sholat subuh berjamaah, kalau yang belum lockdown, yang masjidnya nggak dikunci gitu, sholat subuh berjamaah di masjid. Ya. Setelah subuh kemudian
zikir pagi, tadarus lagi, kemudian setelah itu sedekah pagi gitu ya, sedekah subuh. Setelah itu menunggu sambil i'tikaf mungkin, menunggu waktu terbitnya matahari. Setelah itu kemudian sholat sunnah, syuruk atau isyraq. Ya. Zikir lagi kemudian sambil menunggu datangnya waktu duha. Ini kan panjang sekali tuh quality time. Banyak sekali amalan-amalan nafilah yang nilainya luar biasa dari mulai bangun tidur itu sampai duha itu. Jadi manfaatkan, jangan sampai hanya dipakai untuk tidur. Itu quality time luar biasa itu. Itu terasa betul efeknya kalau kita dawamkan itu. Ya, kalau mau jadi habit itu di beberapa buku ada yang mengatakan laksanakan itu selama 90 hari. Ya, berarti 3 bulan terus-menerus kita laksanakan itu, jangan putus. Insya Allah kesananya akan terbiasa. Bangun akan seperti ada yang membangunkan gitu ya, jam 2 atau jam 3. Nanti sudah auto bangun itu, bangun, sholat malam, kemudian tadarus. Sampai duha itu, saya kira kalau sudah jadi habit itu akan auto, ya, autopilot. Semua akan berjalan begitu saja. Ya. Seperti uh, kalau sudah jadi habit kan seperti refleks. Kayak contohnya kalau kita mandi, ya, mandi itu kan tanpa sadar kita itu sebetulnya mengulang-ulang kebiasaan mandi kita itu. Kalau yang biasa mandi dari kanan dulu itu pasti kalau kita perhatikan itu mandi pasti mengguyur airnya itu dari kanan dulu. Sabunan juga pasti tanpa dirasa itu sabunan pasti sudah jadi habit itu. Pasti sama ya. Kalau pakai sabun itu dari mana dulu ya. Karena itu sudah terbiasa. Setiap hari kan kita mandi. Gitu. Sholat juga kan begitu. 5 kali dalam sehari itu sudah auto. Maghrib pasti 3 rakaat. Subuh pasti 2 rakaat. Kalaupun lupa, kita ada merasa yang aneh gitu. Itu pasti begitu. Karena sudah jadi habit. Gitu. Makan juga begitu. Gitu. Sambil merem pun kita bisa makan gitu. Walaupun nggak kelihatan. Pasti masuknya ke mulut karena udah biasa. Nggak mungkin kita masukin ke hidung atau ke mata. Gitu. Nah, tanpa kita melihat pun, atau mati lampu sekalipun kita sudah biasa masukin. Dan sudah tahu jalannya gitu. Ibaratnya. Bahkan saya beberapa kali mencoba itu kalau naik motor ya. Karena sudah saking seringnya mungkin ya dari kampus ke lampu merah Bangun Jawa mungkin. Itu saya coba merem beberapa meter itu bisa gitu. Nggak belok-belok, nggak oleng sama sekali gitu. Nah, saya coba dari Busurat itu kan yang lurus ya sampai menuju tanjakan Masjid Al-Huda itu, coba merem itu ternyata bisa lurus. Karena mungkin sudah terbiasa, sudah hafal jalan lobang di mana dan lain sebagainya. Itu kalau sudah jadi habit. Jadi kalau mau jadi habit, lakukan itu terus-menerus ya. Kalau seperti yang disampaikan Ustaz Felix, kuncinya ada 2, yaitu latihan terus, latihan, dan repetition, diulang-ulang. Coba deh kalau mau sesuatu itu menjadi habit, ya coba bikin komitmen diri, mumpung ini Ramadan, kesempatan, mulai dari sekarang didawamkan, apa yang pengen kita jadi habit, misal kita pengen habit dari mulai bangun tidur, sholat malam, sampai menjelang duha itu, semua dilakukan amal nafilah di situ, quality time. Coba aja selama, ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 90 hari, tapi coba aja. Jangan putus, nanti kalau kemudian putus satu, coba dari nol lagi, berarti dari awal lagi, komitmen kan. Ya, coba aja. Insya Allah nanti kalau sudah auto enak, nggak terbebani lagi. Awal-awal mungkin memang terpaksa, tapi kesananya insya Allah sudah terbiasa. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya saya kira tidak ada pertanyaan yang disampaikan, Richard. Mungkin sampai di sini dulu. Selamat menjalankan ibadah saum di hari yang keempat ini. Mudah-mudahan 3 hari yang lalu Allah menerima amal kita, puasa kita, sholat kita, ibadah kita, dan juga amal soleh yang lain. Allah terima. Kemudian juga hari ini dan hari-hari seterusnya, mudah-mudahan Allah senantiasa ridhoi amal-amal kita semua. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga juga di tengah pandemi ini Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita dan keluarga.
memberikan keselamatan, dan semoga Allah lipat gandakan kesabaran kita sehingga kita menjadi orang-orang yang lulus dari ujian Allah ya, dengan sabar dan juga mudah-mudahan Allah segera angkat wabah ini sehingga kita melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa kembali ya, bisa bertatap muka kembali, bisa silaturahmi kembali dengan keluarganya, silaturahim kembali. Mudah-mudahan sebelum Lebaran ya, sehingga Lebaran kita bisa berkumpul dan lain sebagainya. Kasihan yang sudah di asrama lama ini nggak pulang-pulang. Ya. Nah, ini mudah-mudahan kesabarannya dibalas pahala yang dilipat ganda oleh Allah. Baik, itu mungkin. Jazakumullahu khair. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.